Kapan pakai gadget, kapan melepas gadget, kapan belajarnya. Mumpung masih SD, Bu. Mumpung masih SD. Nanti udah SMP, Bu, sudah banyak akal untuk membuat alasan. Mumpung masih SD, Bu, beri pijakan, bimbingan dalam memanfaatkan waktu. Berikutnya nih, Bu, pemicu itu tidak kompaknya bapak dan ibu. Bapak boleh jadi ayah sekarang teknologi, kono, HP terus-terusan, ibu orang ada bingung. Nah, ibu musyawarin. Kali ibu nih kan bapak ini musyawarah. Bapak ini dari mana? Ngangge musyawarah Musa kali bapak, apa Pak? Bukan anaknya istri jajan. Kan sudah berani sendiri, kan sekarang sudah bukan lagi jajan bapak, kan membuat kapan kamu happy. Ibu ingin kamu jadi orang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat keyakinannya, kuat badannya, kuat ibadahnya, kuat hartanya. Sakit itu, sakit buat tulisan. Anak saya kelas 5 sudah saya berikan tanggung jawab dengan membuat tulisan. Nak mau mondok, apa yang harus dilihatkan? Belajar nulis, kelas 5 SD. Terus jujur. Pas Ramadan itu. Waktu itu kan saya di sini, gimana di TV, kira-kira saya ajak untuk sholat taraweh. Hari kelima ikut sama saya 20 rakaat. Ternyata teman-temannya itu, Bu, kalau di sini itu 8 rakaat sudah mundur. Bibi, saya izin besok ikut teman ya, main sebentar ya. 8 rakaat mundur. Ya apa, nanti pas sholat witir masuk ya, dan jangan kemana-mana ya. Iya, sepakat. Terus 2 hari ada mundur, tapi pas sholat apa? Sholat witir ada. Hari ke menjelang 10 belum 4 rakaat sudah mundur. Kau anakku yang sekarang di Yordan ini kok nggak ada saya. Terus waktu itu masih ada pisah. Saya tidak meneruskan sampai pada 20 rakaat. Saya keluar dari sholat tarawih. Saya cari, tidak ketemu. Saya berdodok tadi kemuluk di sini. Wah, anakku sudah mulai tidak jujur. Padahal jujur itu prinsip. Jujur itu prinsip, harus jujur. Tidak jujur itu saya sedih. Nanti Pak, betul lagi. Padahal sudah sepakat nanti akan mondok. Terus saya tunggu. Saya ada di belakang, di balik pisang. Karena dulu ada pisang di situ. Waktu mungkin yang masih dulu ada pisangnya ya. Saya di situ. Apa Bu, maksudnya itu menjelang salam. Menjelang salam, Bu, yang witirnya itu. Kemudian langsung duduk terus tahiyat, dan tidak nambah lagi ya. Kita kelas 5 itu. Saya sudah berdodok ini. Saya ke istri, ini anaknya yang sudah mulai bom. Saya rumah dikonfirmasi. Tadi kemana? Terus saya sholat. Kok enggak ada? Akhirnya dia jujur, Bu. Keluar kemana? Ke tempat PlayStation. Saya bismillah sambil nangis, ibunya nangis. Ini sudah mau mondok, udah kelas 5.
siap jujur, siap sholat dengan baik itu. Kemudian saya yakin ya Bu, Bismillah sejak itu sampai SMP dia mundur, saya tidak lagi terawih dengan 20 rakaat. Wis aku tak ngalahi ngancani anak patang rakaat pulang witir di rumah, oh saya wis ngaji. Nggak harus 20 rakaat. Nah, sampai anak belajar pondok di Aroma. Di Aroma anak saya jadi pelajar favorit. Ya dari nilainya seusianya, sekelasnya itu kelas 2, pelajar favorit di Aroma. Dan juga juara Inggris, storytelling itu, bercerita untuk tingkat Malang. Nah, itu ikhtiar kita Bu, ada perhatian yang cukup kompak ayah dan ibu dan istri, nangis bareng-bareng, betul saat itu ya. Kita tidak lagi sibuk dengan kesibukan saya sebagai orang tua yang harus berendah. Baik, nah ini Bu, komunikasi dengan orang tua dulu. Ampun sampai anak itu dimarahi, apalagi dikeplak gitu, menjadikan anak tertutup. Ampun loh gitu, bapak salah, anak kurang ajar, berarti malah contoh sing ngeten. Malah Masya Allah nggih kula niku malah ada yang tekek wae tembur kota Jawa Timur. Tekek wae. Bahasa orang tuh tekek barang iki. Ampun ngantos keluar bahasa yang jelek. Saya menjaga kebangetan Pak. Wah iki kebangetan iki wong tuwa iki istighfar. Astagfirullah. Wong anak Pak, anak itu salah itu biasa. Nek kebangetan wong si anak, tinggal nanti di volumenya tidak banget turun. Nek jenengan ikut banget, wah, jadi bronto yudon. Namun dampaknya anak nggak mau semakin berat. Terus berat lagi, nggak kerasan di rumah. Kenapa? Orang tua sifatnya keras dan mintanya seperti apa yang dipikirkan orang tua, tidak pemikiran. Maka konfirmasi, kemudian rembukan solusi. Nanti Pak sakit Pak, sakit. Saya merasakan itu bisa. Nah, hati-hati dengan pemanjaan Bu, Bu. Ampun ngantos dimanjakan. Anak jaluk HP, kasih HP. Minta lagi, ganti HP, ganti lagi. Surat zaman nih, iPhone atau lain komputer, kayak HP. Wes pingin drone, kasih drone. Ampun, ampun nanti kasih pemanjaan dan fasilitas yang berlebihan. Iya. Bu, kalau tadi pemanjaan kali otoriter saya bunyi. Kenapa? Saya cerdas. Pemanjaan kali otoriter saya bunyi, Pak. Nah, terus kedua dari saya begini, dua-duanya tidak sahih. Masih lebih bagus sedikit otoriter. Kalau pemanjaan Bu, rata-rata jarang yang sukses. Jadi anak itu nanti besar itu apa? Minta diperhatikan dan tidak bisa mandiri, merepotkan orang. Bapak ibu
ngasih, bayi ngasih sampai gede hanya ingin warisan. Kenapa? Karena kalau otoriter akhirnya berhasil. Bapak dulu karena kerasnya saya bisa jadi orang. Andai kan bapak tidak keras, mungkin tidak seperti ini. Ada sabtu, dengan apa? Dengan sabtu. Ada yang berhasil jadi polisi, tentara, bapak ya pak, tentara juga. Zaman saya bu paling duga anak tentara, betul sama saya. Betul waktu saya kecil itu, teman-teman anak tentara itu duga. Tapi berani juga. Dulu maksa boy, di luar duga, di rumah kok kencang sekali. Tapi enggak ada tobatnya juga. Masya Allah. Baik. Nah, nanti dulu, Masya Allah. Nah, bagaimana solusinya itu? Maka Ibu, solusinya ada kebayang ya? Solusinya itu Allah itu kan menciptakan manusia di makhluk sosial, betul ya? Makhluk sosial. Contoh saja, memberi solusi tapi tidak pernah selesai. Pernah dengar ini Bu, revolusi mental. Nah ini apa revolusi mental itu? Coba di sini nih. Enggak pernah. Jenengan oke ya, apa revolusi mental itu? Siapa yang membawa istilah revolusi mental? Habib Rizik itu revolusi akhlak. Dan revolusi mental Pak Jokowi kan gitu. Pak Jokowi membacakan revolusi mental. Apa pijakannya? Itu budaya-budaya Nusantara. Nah, manusia ilmu yang sosial rangkum betul. Budaya ilmu sosial gitu. Harusnya manusia yang makhluk sosial diselesaikan dengan ilmu yang pasti. Kan gitu? Ilmu yang pasti. Napa niku? Quran itu al-haq hudalil muttaqin, yang dari Allah kan menyelesaikan manusia. Tidak bisa sosial menyelesaikan dengan sosial. Karena banyak indikator itu berubah. Maka Quran yang pasti dari Allah menyelesaikan itu. Sehingga memang tidak selesai dengan pendekatan budaya. Harus apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu ikhtiarnya. Nah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memohonkan istighfar. Nah Bu, istighfar. Di samping kalau bau mengurangi pemicu dan memperbaikinya istighfar. Nah, maka awal apa Bu? Istighfar. Kenapa istighfar begitu? Nah, Rasul bersabda, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farohan wa min kulli dzikrin makhrojan wa rozaqahu min haitsu la yahtasib. Ini sahih hadis. Jadi barang siapa yang banyak istighfar, maka Allah menjadikannya kesedihannya menjadi kebahagiaan. Sedih kok istighfar, astagfirullahaladzim, jadi tidak sedih. Nek ngomong nggak sedih Bu, tenang, nanti banyak solusi. Paham nggih?
Yang berikutnya, wa min kulli dzikin, setiap kesempitan ada masalah, tuh makhrojan, ada jalan keluar. Wa min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Bu, ingat wingi Bu, banyak orang yang paham tapi tidak dijalani. Ini sahih hadis. Sibuk mencari solusi ke orang, curhat. Kan sekarang curhatnya bukan hanya orang, curhatnya pakai HP, dipasang tuh status. Aku lagi sedih. Sedih kok malah tulis dari HP. Digambar. Aku mimpi ini. Sedih, istighfar. Ada masalah, istighfar. Bangun malam, berdoa kepada Allah, mencari solusi. Ikhtiar berikutnya. Utang, waktunya muncul, istighfar, doa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Wa qina adzaban nar. Insya Allah aku benar rezeki. Di samping ikhtiar, mungkin ke tetangga yang kaya, tunggu dari saling sebentar saja. Tapi jujur pada teman terdekatnya, solusi. Atau berdoa kepada Allah saja tidak ada solusi. Istighfar. Pertama, kata-kata istighfar. Rasulullah SAW itu tidak kurang 1 hari itu baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini hadisnya sahih, kata begitu. Rabbighfirli, ya Allah aku mohon ampun, wa tub alayya, dan aku bertobat. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha pemberi rahmat. Sarang-sarang diwaos Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini termasuk para ulama, ini kuncinya rezeki. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibu sambil olahraga Pak, kali mau senten iki. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya Rabbighfirli wa tub alayya. Nggih, mboten mung napa? Senam mawon, tapi kali istighfar. Ibu mulek Rabbighfirli. Ampun ngantos, mboten istighfar. Saya bisa berikhtiar. Kalau melampau Pak, Rabbighfirli. Karena injing itu sering muter gitu. 3 kali istighfar. Nek ulah datang riyo dikali istighfar. Kulo sering olahraga yang itu menyehatkan, menggerakkan semuanya. Contoh nih, olahraga yang tapi satu gerakan membanyak menggerakkan. Betul. Nah, ketinggalan ya. Tren ini kaki ini keangkat. Nah, ini turun. Dan ini gerak di kusur, gerak tenggeriki, gerak meriki, hampir semua gerak sambil istighfar. Seger nih Ibu, Masya Allah. Nah Ibu, banyak istighfar. Ampun nanti
Berikutnya termasuk kalau ada anak itu beli istighfar lima. Masalah anak, masalah bojo istighfar itu nggak ada jalan keluarnya. Ada nggih? Anak kok dikasih pijakan malah mencicil. Astagfirullah. Nah istighfar. Yang berikutnya berdoa. Napa Bu? Ampun ngantos kita tidak doakan. Waktu terbaik itu Bu, antara hamba dengan Tuhannya itu saat sujud. Apa Bu? Saat sujud. Nah, maka itu pastikan di saat sujud kita ini kita berdoa untuk anak kita. Nek sujud ampun dungane kali lisane digerak-gerakaken. Sebab para ulama sepakat ketika sholat tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maka doanya tidak boleh menggunakan bahasa Jawa. Ya Allah, anakku ya Allah, jangan yang nurut ya Allah. Maka pastikan ketika berdoa itu lisannya tidak bergerak. Apa? Lisannya tidak bergerak. Aman malik tekuk, mingkem. Tekuk lidahnya terus mingkem dungo. Kalau di dalam Lagi kadang-kadang dalam hati, tapi lisannya ikut gerak. Ukuran berbicara liri itu lisan. Nah ini umi-umi nggak sakit. Maka supaya tidak berbicara lisannya ditekuk. Nah terus mingkem nduma. Sakit nggih? Masyaallah terus nduma. Masyaallah. Juga enten malih Bu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa artinya Pak Kiai? Nah ini kalau pojok nih, apa artinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, jadikanlah penolong kalian bisabri dengan sabar dan sholat. Jadi penolong Pak. Nah, Bapak Ibu pastikan sholat kita seorang khusyuk. Sholatnya juga khusyuk sehingga sholat kita bisa jadi penolong. Ibu sudah merasakan khusyuk apa dereng? Ngel Pak. Ngel. Kalau kan sedang nggih, rumusnya khusyuk nggih. Rumusnya khusyuk Bu. Ketika takbir wajah tuwaj dia lillazi fatoros samawat wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Pertama, siapkan untuk menghadap Allah pencipta langit dan bumi. Lama nggih. Yang kedua Bu, kokohkan rumah ninanya, karena hati itu juga diikuti dengan fisik. Sehingga Rasulullah ketika dengan malaikat, ketika dapat ilmu itu malaikat mendekat, bahkan Rasulullah tentang ilmu Islam, iman, ikhlas, ihsan itu malaikat ini ketemu lutut ketemu lutut, tangan ketemu tangan. Terus malaikat ngasih pelajaran tentang iman, tentang Islam. Ini apa? Fisik itu mengantarkan untuk khusyuk. Ibu pastikan siap fisiknya. Sepakat nggih? Berikutnya siapkan ketika kita membacanya. Ibu kalau membaca Quran tarik nafas, baca nafas. Tarik nafas, baca nafas. Sakit nggih?
tarik nafas, basa, termasuk ketika nanti sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin.